penetrasi, pasar modal kita Mhm, terhadap, GDP itu masih salah oke. satu paling rendah ya, dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Mungkin Mhm, secara konteks total, market cap atau nilai-nilai harga perusahaan yang tercatat di bursa kita itu mungkin kira-kira hanya di kisaran $500 miliar terhadap GDP kita kira-kira $1 triliun, berarti 0,5 kali rasionya. Di mhm, negara-negara lain mungkin seperti Singapura tuh rasionya sudah di atas 1 kali. Kenapa? Karena, mungkin, mindset untuk berinvestasi di saham atau di pasar modal, terutama dari retail investors, dari family, dari kalangan milenial itu lebih tinggi. Jadi mereka lebih berminat, lebih mengerti bagaimana cara berinvestasi di pasar modal, sedangkan mungkin di Indonesia rasionya masih cenderung lebih rendah dibandingkan negara lainnya ya. mmm. Kalau dari, nasabah JP Morgan sendiri untuk yang berinvestasi secara umum di masyarakat Indonesia ini rata-rata tujuan investasinya tuh emang untuk apa sih Pak Henry? Dan prioritas untuk investasi, menyiapkan hari tua itu, kira-kira ada di urutan keberapa gitu Pak Henry? Iya, mungkin saya ngomong secara general ya. Mhm mhm. Di Indonesia ini kan mungkin kalau kita melihat contohnya kalau kita bicara dengan, institutional investors, misalnya Iya. mereka perusahaan asuransi atau mereka aset management, itu mereka tuh biasanya goal-nya adalah mengalahkan indeks benchmark gitu. Kalau misalnya contoh, kita bicara dengan, salah satu perusahaan asuransi ya atau dana Mhm. pensiun. Kalau mereka taruh uang di bank, mendapatkan deposito, itu kan kira-kira imbal hasilnya sekitar mungkin sekarang 5 sampai 6% per tahun. Nah, Iya. tujuannya kalau misalnya adalah untuk mengalahkan imbal hasil tersebut 5 sampai 6%, ya berarti mungkin bisa ada cara investasi sebagian di obligasi, sebagian di pasar modal, atau mungkin sebagian bisa ada di alternative investment. Mhm. Kalau kita bicara dengan mungkin keluarga ya di Indonesia atau retail investors. Again, tergantung kebutuhan dan tergantung profil mereka. Kalau kita bicara mungkin dengan kalangan yang usianya masih cenderung muda, di Mhm. usia 20 sampai 35 tahun, mungkin appetite investment di higher risk investment seperti pasar modal itu mungkin bisa lebih tinggi. Tapi kalau kita bicara dengan mungkin kalangan di usia 50 sampai 70 tahun, mungkin bisa dibilang portfolionya bisa lebih bagus di lebih banyak di obligasi, lebih banyak di money market. Tergantung kebutuhan dan profil masing-masing. Tapi secara general, Mhm. keeping a balanced portfolio itu bagus ya. Kita Mhm. kita harus bisa memiliki balance portfolio kombinasi dari misalnya A, B, dan C untuk diversification juga. Oke, kalau, bicara investasi untuk menyiapkan hari tua, ada idealnya nggak sih minimal mungkin start awalnya untuk berinvestasi tuh mulai kapan sih sebetulnya Pak Henry? Atau seperti tadi kita dengerin, lebih, cepat atau lebih sejak dini itu lebih baik, kalau menurut Pak Henry sendiri seperti apa? Mungkin iya, bisa dibilang, lebih dini lebih baik ya. Contohnya aja mungkin kalau seandainya di usia muda, kalau Mhm. kita mau ngambil KPR dari bank, ya lebih dini lebih bagus. Kenapa? Mmm, Karena, mungkin kita bisa tenor lebih panjang, bisa ngambil 20 tahun, terus, risk profile-nya juga lebih rendah dibandingkan misalnya kalau kita, usia 50 tahun baru mau ngambil KPR, mungkin risk profile-nya di mata perbankan itu cukup berbeda ya. mhm. Again investasi itu bisa berbagai macam, mungkin Betul. secara in general, ada 3 yang tadi saya sebut, yaitu Mhm. adalah, time deposit, which is money market di bank, yang Iya. kedua adalah obligasi, yang ketiga Mhm. adalah pasar saham. Di luar Oke. dari 3 ini juga ada banyak alternatif investment method yang lainnya. Contohnya adalah properti, ini mungkin Mhm. di warga Indonesia ini banyak sekali yang Iya, sangat senang investasi di properti karena asetnya betul. nyata, ya kan. Lalu selain itu ada emas, investasi emas juga Mhm. belakangan ini terutama 6 bulan terakhir, sangat banyak demand ya, karena harga emas juga emang naik banyak.